Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Pak Yunus. Kalau begitu, Pak Yunus, kalau kita lihat judi online ini sulit sekali untuk kemudian diberantas secara total. Apakah benar judi itu dipelihara? Ya, tadi kan kita lihat ada orang dalam yang bermain, ada sistem yang tidak dimatikan atau diberantas. Ya, di Indonesia itu bisa-bisa saja. Ada oknum yang katakanlah membackingi, ya, menjaga, penerima manfaat, itu bisa saja. Kalau lihat sejarah yang lalu, itu selalu ada. Nah, kita khawatir ini belum hilang mereka, masih ada. Sehingga orang yang bermain ini masih merasa dapat angin itu, wah gue main aja masih aman gitu. Okay. Jadi kalau lihat jumlah yang ditindakkan tadi tidak terlalu banyak. LH itu 34, kita harapkan ya bisa dilanjutkan dengan penyelidikan gitu. Hingga ada bukti permulaan, ada penyidikan, ada tersangkanya. Sehingga ya mudah-mudahan bukan hanya, kalau bandar kan susah ketangkep, di luar negeri semua kan. Ya pemain-pemain itu, bandar di dalam negeri ada cuma sedikit yang kena, tapi kebanyakan di luar. Seharusnya pemain juga ya sudah saatnya dikasih pelajaran juga. Karena laporan itu kan artinya ada penerima uangnya kan Pak ya. Penerima uangnya itu kan pasti ada hubungannya dengan agen atau bandar tuh sebenarnya. Jadi perlu lebih tegas lagi karena memang pemain itu meluas sekali sampai supir-supir, pedagang kecil itu main judol semua ternyata. TNI, Polri, ya kan, Pak ASN, para pemain semuanya ada daftarnya semuanya itu. Puluhan ribu, bukan hanya 1-2, puluhan ribu itu pemain. Gitu. Banyak yang menyalahgunakan uang yang bukan haknya dipakai untuk bermain itu. Sehingga misalnya ada pegawai bank yang menggelapkan uang nasabah untuk main itu, ada juga ya bendara dan sebagainya. Nah, itu ekses kemana-mana itu, luas sekali. Oke, tapi kalau kita lihat seperti apa yang dikatakan oleh Pak Pratama, untuk kemudian menemukan terkoneksi dengan server di mana begitu, itu kan tinggal digital forensik begitu. Tapi bisa di-tracing bisa di tracing. Tracingnya itu mudah begitu, tidak sulit ya untuk dilakukan ya sebetulnya. Perlu ilmu tapi. Nah, butuh ilmu, itu dia. Nggak susah. Tapi digital forensik sejauh ini sudahkah kemudian secara optimal dilakukan? Kalau menurut saya dengan melihat keadaan sendiri ya enggak ya. Kalau menurut saya misalkan nih dari yang kemarin yang staf Komdigi yang ada di Bekasi itu kan banyak komputernya tuh, banyak servernya gitu kan. Kan begitu ditangkap diambilin semua tuh alat-alatnya kan gitu. Padahal sebenarnya kalau mau sebelum diambil-ambilin cabut-cabutin kabel-kabelnya, cek dulu itu ada nggak koneksi ke agen mana gitu, ke bandar, ada nggak koneksi ke bandar dan lain-lain. Itu bisa dicek sebenarnya. Dan di Indonesia ini kita punya sebenarnya kementerian yang memiliki akses yang luar biasa gitu untuk melakukan pemblokiran, yaitu Komdigi gitu. Jadi menurut saya Komdigi nggak perlu sampai berpikir harus nyari-nyari servernya ini ada di Kamboja apa enggak, luar negeri mana, nggak usah mikirin itu gitu. Karena kemampuan kita adalah, kemampuan Komdigi itu dia melakukan pembatasan akses terhadap IP address tertentu. Nah, IP address itu bisa didapat dari kalau kita tahu di mana letak servernya. Dan server ini sebenarnya nggak banyak. Kenapa nggak banyak? Dari jutaan agen yang menawarkan judi online ini, begitu kita login, itu pasti diarahkan hanya ke 5 atau 6 server saja. Pasti sama permainannya, Zeus, Poker, QQ ini, semuanya sama gitu. Jadi nggak banyak kalau mau dikejar gitu ya kan. Yang banyak itu kan pintu masuknya ada jutaan gitu. Yang sampai saat ini akhirnya ketika banyak diblokir, mereka nyewa hacker untuk menyusupkan landing page judi online-nya, loginnya itu di website-website milik pemerintah yang akhirnya nggak bisa diblokir gitu kan. Kalau adminnya nggak terlalu pinter ya ada di sana terus aja gitu. Nah, ini yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Komdigi. Jadi yang diblokir itu adalah servernya. Sehingga ketika tahu servernya itu ada 5 atau 6 IP address gitu, ketika diblokir orang pasti main nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Begitu dia login, begitu mau main, hang dia karena permainannya mati. Nah, si bandar ini dia pinter. Dia punya sistem yang canggih, jadi begitu dia diblokir, dia akan meng-create IP address baru. Kemudian begitu meng-create... Sehingga itu yang lagi main tidak hang begitu? Nah, begitu di-create IP address baru, si customer service-nya akan ngasih tahu kepada pelanggannya, diganti ya, sekarang linknya pakai ini gitu. Kalau kita tahu, kita masuk lagi, kita blokir lagi. Lama-lama orang main akan merasa males gitu, setiap main 1 menit keblokir. Setiap main setengah menit tiba-tiba mati sistemnya gitu. Itu sebenarnya bisa dilakukan, ya kan? Itu akan membuat orang akhirnya malas untuk main gitu. Kalau bisa nutup
secara total bagus gitu, tapi pasti kita akan kejar-kejaran. Nggak apa-apa, karena kemampuan kita itu adalah melakukan pembatasan akses. Dan Komdigi punya akses memerintahkan seluruh internet service provider di Indonesia gitu untuk melakukan blokir IP address yang diinginkan gitu, yang ditengarai sebagai server judi online. Itu yang pertama dari teknologi. Yang kedua, pertukaran transaksi keuangan. Bank itu Mbak udah pasti tahu rekening itu digunakan untuk judi online apa enggak. Kenapa? Karena patternnya sangat jelas. Uang yang masuk itu kecil-kecil, tapi banyak gitu. Berlangsung selama 24 jam. Jam 2 pagi, jam 3 pagi, ada order oli, ada order ini gitu. Itu pasti kedeteksi, nggak mungkin nggak kedeteksi. Jadi sistem fraud detection bank itu harusnya kalau mereka mau, kalau bank mau, udah pasti bisa ngeblokir bahwa rekening itu digunakan untuk judi online, termasuk juga penyedia layanan dompet digital. Oke, baik. Mereka pasti tahu. Nah, itu kalau diblokir, lama-lama orang juga akan males. Setiap dia deposit, duitnya hilang. Agen setiap mau ngambil duitnya nggak bisa karena keblokir gitu ya, kalau niat. Yang ketiga, yang tadi saya bilang, ada 34 analisis dari PPATK. Di situ pasti ada orangnya, ada alamatnya di mana, perusahaannya apa, kontaknya siapa, lengkap ya, lengkap semuanya. Itu loh. Harusnya dikejar di situ gitu ya. Itu prioritas. Gitu. Kalau mau ngejar pemainnya, tadi Pak Yunus sampaikan, ada 8 juta pemain Mbak, satu persatu susah kita ngejarnya gitu. Ya udah ini dulu nih. Orang-orang pemainnya, player-playernya nih kita tangkap dulu gitu, ya kan. Jangan malah nangkep orang yang ngakalin bandar judi online kan kemarin di Jogja. Ada kan orang yang bikin rugi bandar judi online, tiba-tiba polisi nangkep dia gitu. Loh, dapat laporan dari mana nih polisi nih? Kok bisa nangkep orang yang ngerugiin bandar gitu? Berarti kan dari laporan bandar. Dari bandar. Yang dirugikan kan bandar. Artinya ada bandar yang menghubungi polisi untuk nangkap gerombolan yang ngerugiin bandar itu. Kenapa yang ditangkap malah ini bukan bandarnya? Itu kan yang aneh. Gitu loh. Oke, Pak Yunus, sebagai orang yang melempar umpan nih Pak, catatan apa yang seharusnya diselesaikan begitu untuk bisa memberantas secara total masalah judi online ini? Umpan itu kan bisa bagus, bisa enggak. Tapi kita anggap umpannya bagus ya. Dari gelandang ini, midfielder sebagai playmaker. Strikernya siapa? Penyidiknya ya polisi. Jadi kalau dapat umpan, tugas pertama mereka melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu mencari bukti permulaan namanya. Bukti permulaan itu ada 2 minimum. Yang alat bukti yang sah. Jadi kalau udah ada 2, udah ada tindak pidana, jadi penyidikan. Dan kalau udah penyidikan biasanya ada calon pelakunya, jadi tersangka orang ini. Nah itu silakan didalami, lihat jaringannya seperti sebelum tadi dari LH itu kan bisa ketahuan jaringannya kemana, transaksi kemana, kemudian aset segala macam rekening ada juga semua. Itu harusnya lebih cepat, lebih serius karena bisa juga kalau sebelum disita atau diblokir di awal gitu, itu bisa berpindah-pindah bisa. Karena sekarang digital memindahkan uang tuh mudah sekali. Pakai HP di saja nggak sampai 1 menit. Dan mereka player ini profesional, Mbak. Kenapa profesional? Dalam waktu beberapa menit saja mereka bisa berpindah antar bank, bisa sampai 6 bank, bisa sampai 30-an rekening. Untuk pindah-pindahnya itu. Oke, baik. Mudah-mudahan catatan itu kemudian didengar ya oleh penyidik tentunya pihak kepolisian dan pemerintah untuk bisa secara lebih serius lagi jadi menangani. Kuncinya niat sama keberanian. Niat dan keberanian. Oke, baik. Niat dan keberanian. Oke, terima kasih banyak. Pak Pratama, terima kasih Pak Yunus atas informasi dan juga diskusi yang luar biasa di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih.